Kalau kita mondokkan anak ke suatu pondok pesantren, ya, muliakan para ustadz-ustadz di sana, para guru-guru di sana. Jangan diremehkan. Ya, apalagi salah sikit, anak dihukum, lapor polisi. Macam gak ada harganya ustadz para kiai kalau begitu. Dimuliakan. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Allahumma salli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farja'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarah wa ayyid nahdatan fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pada malam hari ini kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat melangsungkan kegiatan kita. Kita awali dengan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan pelajaran ta'limul ta'alim. Ini sudah halaman 17, masih pada faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Wa kana ustaduna asy-syaikhu al-imamu Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu, dan adalah ustadz kita Syekh Al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi, beliau berkata, qala masyaikhuna, telah berkata para masyaikh, para guru-guru kita. Apa kata beliau? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman, barang siapa yang ingin, arada ingin, man arada barang siapa yang ingin, ayyakuna ibnuhu aliman, agar anaknya menjadi orang alim. Tentu ini keinginan semua orang tua, ya, terutama orang-orang tua kita yang memondokkan kita. Tentu dia berharap sekali agar kita anak-anaknya menjadi orang yang alim. Apabila kita atau orang tua ingin anaknya yang di pondok itu jadi orang alim, fayambaghi ayyura'il ghuraba minal fuqaha, maka hendaklah ia memperhatikan, ya, memperhatikan orang-orang yang bergelut di bidang ilmu. Para santri, diperhatikan, terutama sekali minal fuqaha, daripada
ahli-ahli fikih. Kalian ini di sini belajar fikih. Kalau sudah ahli nanti, maka disebut faqih, orang yang paham. Ada faqih ya. Ya, faqih itu paham. Fikih itu paham. Faqih orang yang paham. Fuqaha orang-orang yang paham tentang agama. Para ahli-ahli hukum, ahli-ahli fikih, ahli-ahli agama. Para ustadz, para kiai. Jadi kalau ada orang tua ingin anaknya agar menjadi alim, diperhatikan, ya, diperhatikan santri-santri yang mondok, diperhatikan guru-guru yang ngajar, diperhatikan kiai-kiai. Walaupun tidaklah guru-guru dan kiai itu ingin diperhatikan, tapi itu kalau kita mau. Wa yukrimuhum, dan hendaklah mereka memuliakannya. Dimuliakan. Tahu dimuliakan? Nah. Jangan diatur. Pak Kiai diatur, para ustadz diatur, pondok diatur. Ini pondok pesenan. Tak bisa. Kalau kita mondokkan anak ke suatu pondok pesantren, ya, muliakan para ustadz-ustadz di sana, para guru-guru di sana. Jangan diremehkan. Ya, apalagi salah sikit, anak dihukum, lapor polisi. Macam gak ada harganya ustadz, para kiai kalau begitu. Dimuliakan. Itu. Wa yu'azzimuhum, dan hendaklah, ya, yu'azzim itu mengagungkan. Artinya apa? Ya, ini arti muliakan. Yukrimuhum, hormati, yu'azzimuhum, muliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Ya, dengan sikap kita, dengan ucapan-ucapan kita, dengan tingkah laku kita. Tapi alhamdulillah, kalau di sini masya Allah, para wali santri sangat menghormati, memuliakan para ustadz. Sehingga alhamdulillah ustadznya di sini pada betah, pada senang. Betul ya, tertarik ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dan nampak macam berbanding lurus, ya. Bagaimana sikap orang tua terhadap pondok itu berbanding lurus dengan bagaimana bisa berubah anak-anaknya itu. Mungkin karena keikhlasan orang tua itu. Bagaimana dia menghormati siapa yang di pondok, baik santri maupun para ustadz. Lalu dimuliakan. Wa yu'tihim syai'an. Nah, dan memberikan mereka makanan, kasih hadiah. Saya Arifin berapa kali bawa nangka. Nangka masak. Kadang ikan datang setengah karung. Kemarin jagung mau 3 karung. Sebelumnya ada sembelih sapi. Kasih hadiah. Kalau sedekah kesannya kasihan kali Pak Ustaz. Karena kasih sedekah itu karena kasihan. Kalau hadiah karena prestasi. Ya kan? Hadiah juara pertama karena prestasi. Tidak ada bilang kasih hadiah kepada pengamen. Sedekah. Kasih. Tetapi ustadznya tidak boleh.
Mau nggak anaknya dapat ilmu yang barokah? Kasih dong ustadznya hadiah. Alamak, auzubillah min. Bukan ustadz kalau begitu. Minta, ya. Tapi kalau dikasih ya nggak usah lari. Ibarat kata orang, musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Hadiah gitu juga. Pemberian. Jangan minta-minta. Apa kesendirian. Tapi kalau dikasih, ya, Nabi pun menerima hadiah. Itu. Nah, jadi jika orang tua sering membantu pondok, baik yang dibantu itu santrinya, nah alhamdulillah. Kita bersyukur berapa hari yang lalu kami ditelepon ada lagi tambahan orang tua asuh. Dokter rumah sakit provinsi. Bantu. Walaupun yang dibantu itu setengah, udah lumayan itu. Ya, daripada nggak ada sama sekali SPP. Ya. Ada yang bantu beras, ada yang subuh-subuh bawa lo ayam, nasi kuning. Masya. Nah, kalau kita orang tua itu menghormati, memuliakan, memberi, baik santri maupun ustadz yang ada di pondok, fa illam yakun ibnuhu aliman yakun hafiduhu aliman. Maka jika anaknya yang sekarang mondok ini ternyata tak jadi alim, udah baik kali orang tuanya, kok anakku nggak jadi alim? Ya, anaknya mungkin dia tidak malas, dia pintar, cuma ketiduran terus. Umpama. Di sini kan tidak ada yang tidur. Ya sekarang. Nanti jam 3 ada tidur. Sehingga anaknya tak jadi alim. Kalaupun anaknya tak alim, nanti cucu-cucunya, cicit-cicitnya mesti ada yang jadi orang alim. Nah itu. Jadi kalau kalian mau nanti gitu, ya, bantu pondok pesantren, entah santrinya, ustadznya, kiainya, atau pembangunannya, pokoknya nah itu. Untuk bantu pondok pesantren, insya Allah mesti ada, ya, yang akan jadi orang alim di antara keturunan kita. Wa min tauqiril muallimi, dan di antara cara kita memuliakan muallim. Mana muallim? Muallim guru. Nah, di antara cara memuliakan guru. Perhatikan baik-baik. Gimana cara memuliakan Pak Ustadz, Pak Guru? Ya. Allah yamshiya amamahu. Jangan dia berjalan di depan. Allah agar tidak yamshiya berjalan amamahu di depan Pak Guru. Paham maksudnya? Kalau jalan, Pak Ustadznya jalan, kalian jangan di depan. Ini mana sama. Atau nanti di belah. Ada Pak Ustadznya lagi duduk. Jangan warawiri di depan. Apalagi lari. Ya? Paham? Permisi baik-baik. Tapi jangan permisi munggu, tapi sambil suk pelan. Paham? Kalau mungkin ustadznya lagi duduk, misalnya di gazebo di sini saja, jangan pula duduk di depan Pak Ustadznya, di belakangnya lagi Pak Ustadz. Itu dia aja ngobrol. Alamak, dianggap adiknya. Ini coba perhatikan nanti. Ya? Paham nggak?
Begitu juga kalau orang tua kalian nanti, jangan gitu caranya. Kalau orang tua lagi duduk, ya, jangan warawiri. Atau duduk kita di depannya, terus membelakangi. Paham? Jangan. Allah yamsyi'a amamahum. Ya. Agar dia itu tidak berjalan di depan. Apalagi ada tamu. Bukan jalan Pak, tapi main bola. Kena pula kejedot Pak Ustadz. Kena gelas. Nauzubillah min dzalik. Memang anak kurang ajar kalau begitu. Di Vietnam begitu, di sini tak ada. Dah. Paham? Tuh adab. Ya. Agak menjauh kalau nak perlu jalan tuh. Jangan di selambe aja kata orang sini. Jangan selambe aja. Itu dipraktikkan di rumah. Paham ya? Nah, besok kalau ketahuan, kena sanksi. Supaya ingat. Kalau nggak kena sanksi, selambe aja nanti. Lupa ada pelajaran. Satu apa di sini? Jangan berjalan di depan Pak Guru. Atau jangan duduk di depannya, apalagi membelakanginya. Atau waktu ngaji begini, tuh, ikut duduk di depan sama Pak Ustadz. Dia macam Ustadz di depan. Hadap sana. Ngaji itu ya hadap Pak Ustadz. Nah, walaupun mungkin kita tua, kadang ada juga orang tua kurang paham. Ngaji, macam dia yang jadi ustadznya. Kecuali memang kita duduk bundar halakoh. Bundar itu. Nah. Wala yajlisa wa alla yajlisa makanahu. Dan hendaklah dia tidak duduk di tempat duduknya Pak Ustadz. Maka nih sterilkan. Paham? Ya? Kursi yang di depan kelas itu untuk siapa? Pak Ustadz, jangan duduk di situ. Kecuali disuruh. Tapi saya disuruh ngajar, Pak. Ambil kursi yang lain. Jelas ya? Ini enggak. Tiba-tiba motor Pak Ustadz dinaiki. Nong neng. Naik di situ enggak jelas untuk apa dia naik. Macam orang nak coba mau beli motor. Ada begitu. Jangan. Itu motor para ustadz. Anak-anak belum boleh pegang stang motor. Hah? Jangan duduk-duduk. Apalagi duduknya tak ada kepentingan. Paham ya? Wa alla yajlisa makanahu. Jangan duduk di tempat yang memang di situ tempat guru. Itu cara kita apalagi duduknya lebih tinggi daripada Pak Guru. Pak Guru duduk di lantai, dia duduk di kursi. Kurang ajar namanya. Udah gitu, dia gini-gini kan lututnya terus. Sambil ngajak Pak Gurunya ngobrol, kan tak betul. Ingat, kalian harus hati-hati. Kalau kita tiba-tiba disuruh ngumpul, tiba-tiba Pak Ustadz, salah seorang ustadz itu duduk di lantai, segera sesuaikan posisi. Ini enggak. Pak Ustadz di bawah, dia di atas gazebo. Macam dia yang mau ceramah. Paham kan? Itu diantara cara kita menghormati guru. Wala yabtadi al-kalama indahu illa biizni. Wala yabtadi'a wa alla yabtadi'a. Dan hendaklah dia jangan memulai al-kalama ngomong indahu di sisi ustadz, di dekat Pak Ustadz. Jangan ngomong, diam aja. Ini enggak, bukan ngomong lagi, ribut.
Saya tengok di SD kadang-kadang, ya Allah, capek ibu gurunya. Nggak didengar, ribut tuh. Nah itu anak kecil. Tapi kalau udah SMP, oh. Paham ya? Kalau Pak Ustadz sudah datang, langsung sepi. Paham? Jangan ada yang ngomong. Illa biiznih, kecuali atas izin guru. Hati-hati juga yang perempuan di belakang. Pak Ustadz nerangkan, dia berbisik-bisik di belakang. Oh, bukan bisik Pak, tapi menggosip. Oh, na'udzubillah min dzalik. Ngobrol di belakang. Tak boleh. Tak boleh ngomong di dekat, di sekitar Pak Ustadz. Kecuali dengan izin. Kenapa tak boleh? Karena kalau Pak Ustadz dah datang berarti kita nak belajar. Bagaimana saat santai-santai biasa? Boleh kalau diizinkan. Dan itulah cara para sahabat bagaimana menghargai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan contoh kepada kita. Sepi. Bahkan kata sahabat tuh, kalau kami duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tak ada yang berani ngomong, kecuali disuruh oleh Nabi ngomong. Dan kalau ngomong, itu adabnya luar biasa. Suara tak boleh keras, tak berani. Bahkan menatap Nabi itu tak berani. Kata sahabat tuh macam ada burung hinggap di tengkuk. Ada burung hinggap jadi gini. Tak sanggup menatap wajah Nabi yang begitu mulia. Ini enggak, gurunya dia kedip-kedipin. Hai. Akhlak model apa? Ciu dari mata dia kedip. Alamak. Tapi Pak Ustadznya yang begitu, Ustadznya yang kurang ajar kalau begitu. Dia yang mancing-mancing. Itu namanya mengajar anak tidak berakhlak. Ya nggak bisa anak aja disalahkan. Jelas ya? Ini kan calon-calon Ustadz. Mau jadi Ustadz kan? Jangan mancing-mancing. Akhirnya diremehkan sama anak. Begitu Pak Ustadznya cie. Ustadz model apa dicie sama anak? Kalau saya begitu kan keluar langsung. Cari Ustadz yang lain. Walaupun saya tidak pandai. Kenapa? Nggak ada harga dirinya sudah. Paham ya? Jadi cara menghargai guru Ustadz. Itu kalau sudah di depan Pak Ustadz jangan ngomong. Jangan ngobrol. Ini bukannya nggak ngobrol, membuli malah. Itu adab. Makanya perlu kita belajar ta'limul ta'lim agar kita tahu adab ini. Di luar sana, dulu Bapak waktu aliyah dulu ada kawan kami. Ya Allah. Memang umurnya udah tua. Datanglah guru muda. Perkenalan. Dia remehkan bu gurunya. Bu guru boleh nggak kenalan tapi nanti di luar berduaan. Ya Allah kurang ajar. Ya, untungnya setelah aliyah saya mondok. Oh begitu di sini adabnya di sini. Nah hati-hati kalian. Ada yang kadang-kadang itu mentang-mentang anak pejabat akhlaknya ya Allah. Jadi tidak boleh apa? Berjalan di depan Pak Ustadznya. Ini enggak mentang-mentang Ustadznya pakai motor krecek. Di serepetnya Pak Ustadznya pakai mobil. Mobil plat merah lagi. Punya bapak dia mentang-mentang anak pejabat. Enggak boleh. Dikelakson kuat-kuat. Jantungan Pak Ustadz. Enggak boleh. Jangan duduk di depan Pak. Jangan ngobrol di dekat, di sekitar.
Awas kalau ada yang ngobrol ya. Yang di belakang. Paham? Makanya ilmunya nggak berkah. Paham tak paham, nyimak aja dulu. Nyimak aja. Kapan ngobrolnya Pak? Nantilah selesai Pak Ustadznya ada pergi ya. Ngobrol lah. Kecuali diizinkan. Jangan pula jadi dalil. Jawab. Pak Ustadz, kami kan tak boleh ngomong. Bukan. Kalau disuruh ya ngomong. Wala yuksiral kalama indahu. Jangan memperbanyak ngomong di sisi Pak Guru. Jangan kebaikan ngomong. Nyong cerita apa. Dah. Abdul. Kalau udah ada Pak Ustadz, diam. Jangan banyak ngomong. Itu adab. Adab. Ngomong aja jangan, apalagi mitnah orang, apalagi jelekkan apalagi mencela Pak Ustadz. Tak boleh. Wala yas'ala syai'an 'inda malalatihi. Dan jangan yas'al, meminta syai'an, sesuatu, inda malalati, di saat Pak Ustadznya lagi tak enak. Bang banyak nuntut. Jangan terlalu manja sama Ustadz. Ayolah, tolonglah. Pak Ustadz juga manusia, mungkin dia butuh istirahat. Lagi tak enak. Tapi jangan pula jadi dari Pak Ustadz. Tak boleh minta. Kita belajar Ustadz. Jangan minta-minta. Wah, itu tak betul pula. Kita janganlah meminta sesuatu yang memberatkan Pak Ustadznya, yang dia tidak mampu melakukannya. Dia lagi tidak enak. Tidak enak apa? Mungkin tak enak badan. Ya kan? Sakit. Mungkin tak enak perasaan. Tak enak badan, sakit gigi. Tak enak perasaan, ya. Nanti akhirnya pembawaannya jadi marah pula. Wa yura'iyal waqta. Ya. Dan hendaklah santri itu meraih waktu. Perhatikan waktu, ya. Waktu yang mana boleh manggil Pak Ustadz, yang mana tak boleh. Wala yaduqqul baba. Jangan ngetuk-ngetuk pintu. Ustadz, bangun. Mungkin lagi istirahat, kecapean. Ya? Jangan dipaksa. Adab. Kalaupun mengingatkan, baik-baik caranya. Tunggu. Bal yasbiru hatta yakhruja. Bahkan hendaklah santri itu sabar menunggu sampai Pak Ustadznya datang. Tapi ini bukan dalil bagi Pak Ustadz untuk terlambat, karena nggak boleh disusul. Ustadznya yang salah kalau kita. Tapi kalau memang ada masalah, entah kurang sehat atau ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan, janganlah dipaksa. Tunggu, baca dulu di kelas itu, ya. Tunggu, sabar menunggu sampai beliau keluar. Paham, Rindi? Mana kitabnya Rindi? Ini tunjuk. Ini tuh. Sampai mana? Ditunggu. Falhasil, kesimpulan. Apa itu hasil? Kesimpulan.
Ringkasnya, kesimpulan, annahu yatlubu ridahu. Hendaklah santri itu menuntut atau mencari keredaan guru. Gimana gurunya reda. Jangan bikin sakit hati. Wa yajtanibu sakhatahu. Dan hendaklah menjauhi kemarahan guru. Jangan bikin guru marah. Apa kira-kira yang bikin guru marah? Suka terlambat, malas, tak mau nurut. Paham? Tidur terus, kelahi. Siapa yang saat mondok suka membuat guru marah, bahaya, keberkahannya berkurang. Karena gurunya udah tak ikhlas kan, kalau udah marah, ya kan? Jangan sampai Pak Guru marah. Makanya harus kita pandai-pandai. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para guru kita. Supaya guru kita senang. Guru kan bukan minta duit sama kalian. Yang diminta sama guru apa? Rajin, ya, belajar, ya, ibadah, kerjakan tugas, baik sama kawan, demi untuk kalian semua. Maka carilah keredaan guru, ya, dan jauhilah kemarahan guru. Wa yatamassala amrahu. Yatamassal, melaksanakan. Amrahu, perintah. Tuh. Hendaklah siswa, santri senantiasa mengerjakan yang diperintah oleh guru. Apa perintahnya? Bangun jam berapa? Ya bangun. Ya. Sholat. Gotong royong. Makan. Istirahat. Jangan dibalik-balik. Disuruh makan masih main. Nah. Disuruh belajar, tidur. Disuruh tidur, keliaran. Maka perhatikan apa yang diperintahkan dikerjakan. Bahasa orang tua itu apa? Manut. Tahu manut? Apa? Nurut. Kalau mau dapat ilmu yang berkah, nurut. Apa yang diarahkan, diperintahkan oleh guru. Fi ghairi maksiatillahi ta'ala. Pada perkara yang bukan maksiat. Jangan pula berbuat maksiat ikut. Wow, sama-sama neraka jahanam. Ya. Kata Pak Ustadz tuh, ambilkan kita tuh. Banyak kali nampaknya rambutan orang itu. Ambillah sana mumpung malam. Woi, jangan mau. Ustadz tak betul kalau gitu. Ya. Atau diajak berduaan keluar. Oh, jangan mau. Santri harus ikut perintah guru jika perintahnya itu bukan hal maksiat, melanggar agama. Kalau melanggar agama, jangan mau. Maka saya ingatkan kalian yang perempuan juga, termasuk yang melanggar agama adalah kita ini laki perempuan, ya, yang bukan mahram itu tak boleh salaman langsung. Ini saking menghormati guru, cium tangan Pak Ustadz.
udah gitu dicium, ditaruh di kening. Kalau di kening, taruh di pipi. Ya, cara ciumnya ini. Alamak. Jadi di sini kalau salamannya ya laki sama laki, perempuan sama perempuan. Maka kalau kita salaman selesai sholat ya begitu, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Mungkin dalam penglihatan kita ya itu baik. Bukti dia hormat, asal jumpa salam, cium tangan. Tapi kan lawan tak boleh. Kalau salaman tak boleh, jangan pula mau nanti berduaan pula naik motor. Oh, tak boleh. Tapi Pak Ustadz yang ngajak, enggak boleh. Karena maksiat. Yang laki disuruh beli rokok, tak boleh. Apalagi dikasih diskon 1 biji. Dua-duanya aku kenakan sanksi. Jelas ya? Kenapa? Ini ada rumus. Apa rumusnya? Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Coba baca sama-sama. Ulang. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada perbuatan maksiat kepada Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada istilah taat. Enggak bisa berlaku sami'na wa ta'na kalau bab maksiat. Kalau bab yang baik ya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, kami laksanakan. Tapi kalau yang maksiat tak boleh. Tak ada ketaatan pada makhluk pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jelas? Jadi ada 2 rumus. 1, harus taat kepada guru. Segala perintah guru laksanakan. Jika itu tidak maksiat. Kalau maksiat tak ada ketaatan. Nggak usah taat. Karena itu justru kita mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi cara ngomongnya baik-baik. Jangan pula berperintah, Pak Ustadz, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Pak Ustadz tak boleh ini ditaatin. Bukan gitu caranya. Maaf Pak, bukannya tak boleh. Tapi kalau Ustadznya gitu laporkan aja biar saya panggil Ustadznya kalau ada yang begitu nanti. Ya, nah kalian juga begitu nanti, ya. Jangan pula bikin kesempatan untuk menekan santri, ya, dipalak santrinya. Kalau kamu mau nilainya tinggi, masukkan dulu saldo paket kita 100.000. Kalau tidak, awas nilainya, terancam. Jangan mau kalau yang begitu. Karena itu menyuruh kita kepada hal yang maksiat. Emang maksiat itu? Itu kan belajar nyogok-menyogok jangan. Iya kan? Anak-anakku sekalian. Jadi apa yang kita dengarkan tadi? Beberapa hal yang harus kita perhatikan, kita laksanakan. Adab kita terhadap guru. Apa diantaranya? 1, tidak berjalan di depan Pak Guru. 2, jangan duduk di tempat duduknya Pak. 3, jangan memulai percakapan si Pak Guru kecuali diizinkan. Terus jangan banyak ngomong kalau udah di dekat Pak Guru, Pak Ustadz. Terus jangan nuntut Pak Ustadz kalau lagi
tak enak. Asal jangan jadi saya Pak Ustadz, lagi tak enak. Setiap hari tak enak, itu tak betul juga. Jangan dituntut Pak Ustadz. Terus? Jangan keluar pintu. Terus? Sabar nunggu. Ya? Terus? Yatlubu ridahu wa yajtanibu sakhatuhu. Cari keredaan Pak Guru, jauhi kemarahan Pak Guru. Gimana cara kita bersikap agar Pak Gurunya bisa reda? Wa tamassal amrahu fi ghairi maksiatillah. Dan hendaklah senantiasa melaksanakan perintah guru selama itu benar. Kalau maksiat tidak boleh. Kenapa? Lam ta'ata li makhluqin. Ulang. La ta'ata li makhluqin. Apa artinya? Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada maksiat, perbuatan maksiat kepada Khalik Allah Sang Pencipta. Jadi sami'na wa ta'ana kepada guru itu jika itu sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan ajaran agama. Anak-anakku sekalian, nah mungkin ini kita sudah arahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua memahaminya dan mengamalkan. Ingat nih ada 7 yang tadi, 7, 8 ya. Kita akan lihat nih tata repeat tiap hari dicek betul tak diamalkan. Nah, yang malam ini ya, ngajinya sebentar, ngamalkannya dicek. Kita cek. Mudah-mudahan dengan itu terbiasa anak-anakku sekalian memiliki akhlak yang baik, terutama kepada guru, sehingga dapat ilmu yang barokah, menjadi alim sholeh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.